Kalau tadi kan belum semangat, ya kan? Nah, sekarang berarti harus sudah semangat. Sudah makan semua kan? Nah, maamnya habis enggak? Hah? Enggak, ini depan. Yo, berarti harus jawab yang keras. Mana semangatmu? Oh, luar biasa. Ini kalau efek habis makan seperti ini ya. Oke, ulangi lagi. Mana suaramu? Mana kepalamu? Mana perutmu? Mana kakimu? Halo semuanya, apa kabar? Dijawab yang lebih keras lagi. Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Halo, halo adik-adik. Halo semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Baik. Pak Dwi mau main apa ini? Ayo. Main kertas. Oke. Pak Dwi akan menunjukkan. Ini apa? Ini namanya tongkat ajaib. Ya, lihat nih, tuh. Ya, di dalamnya ada krayonnya. Oh, krayonnya banyak sekali. Ini bisa untuk mewarnai. Percaya enggak? Oh, enggak percaya. Oke. Sebelum mulai, kita nyanyi dulu. Ya. Tangannya semua diangkat. Ya. Gini, Pak Dwi mau ajari gini. Ya, nanti bareng-bareng loh, ya. Ya, ditirukan. Ini Pak Dwi contohin dulu. Yang memakai topi kepala namanya, yang memakai anting telinga namanya, yang memakai cincin jarilah namanya, yang memakai gelang tanganlah namanya. Bisa? Yuk, bareng-bareng yang semangat. Habis ini kita main sulap. Yuk. Sudah apa belum? Pertama apa? Kopi. Ya, yang kedua anting. Yang ketiga cincin. Yang keempat gelang. Yuk. Yang keras. Ya, bareng-bareng pelan-pelan saja. Yuk. 1, 2, 3. Yang memakai topi kepala namanya anting, yang memakai anting telinga namanya cincin, yang memakai cincin jarilah namanya, yang memakai gelang tanganlah namanya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, Pak Dwi mau mengenalkan. Sudah kenal ya ini apa? Ini namanya tongkat ajaib. Nah, Pak Dwi mau mengenalkan lagi. Ini namanya buku mewarnai. Ya, lihat ini baik-baik ya. Tuh. Pak Dwi mau buka. Ini buku warna biasa, lihat ya, lihat. Tuh, biasa kan? Tuh ada gambarnya kan, dilihat nih, ya kan? Tuh, ya kan? Yang belakang mana? Yang belakang, nih lihat. Ya, hah? Ya, nih lihat yang sana. Tuh dek, biasa kan? Nah, Pak Dwi mau mewarnai pakai tongkat ajaib. Tongkat ajaib ini tadi ada krayonnya di dalam. Ini bisa menembus buku, bisa mewarnai. Percaya enggak? Oke. Percaya. Oke. Yuk, kita bareng-bareng
Ambil warna apa lagi? Biru. Kita warnai. Ambil warna apa lagi? Hijau. Oke, hijau. Sudah. Ini sudah ada warnanya. Kita buka. Hah? Oh, ada orang ya? Oh, ada kan sudah juara ini. Ada warnanya. Yeay. Ada warnanya. Ya. Hah? Biru ya? Belum ya? Ya, sini kamu masuk sini masuk. Nih, kamu yang warnai sekarang. Yuk, kamu yang warnai. Ya, yuk. Nih, pakai tongkat ajaib. Yuk, ambil warna pertama dulu, terus digoreskan sini. Nih, Pak juga berhasil tadi. Yuk, menghadap sana. Ambil warna. Pengen ambil warna apa? Merah ya, diwarnai. Sek. Hijau, ya. Ambilnya di situ, Ya, terus. Apa warna apa? Pink. Oke, sudah. Yuk, kita lihat. Oh, kalau Mas balik yang warnai bisa ini. 1, 2, 3, kita buka. Ya, ada warna ya? Coba kita buka lagi. 1, 2, 3. Wah, ada warna ya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oh, berarti ini yang warnai harus hati-hati nih kalau Pak Dwi nggak berhasil. Nah, sekarang ini tongkat bisa menghapus gambar. Ya, ini di sini ada penghapusnya, ya, menghapus gambarnya. Yuk, kita hapus bareng-bareng ya. Oh, nanti kalau Pak Dwi lagi gagal nih. Ya, sekarang siapa yang mau menghapus ya? Yang Putri sini, yang Putri belum sini. Yuk, sini Mbak. Ya, yuk. Nah, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya hapus gambarnya. Yuk. Ya. Nah, gambarnya sudah hilang, jadi putih semua, dihapus sama Mbak ini. Ya, kita lihat apakah sudah terhapus. 1, 2, 3. Nah, kita lihat lagi 1, 2, 3. Ya, nah, kita lihatnya di sini tidak tunjukkan. Yuk kita lihat. Ya. Nah, lihat lagi. Lihat nih, 1, 2, 3. Hilang kan, Pak? Hilang kan? Oke, tepuk tangan dong. Pengen tahu triknya enggak? Hah? Pengen bukti ini enggak? Ya, beli berarti. Tak ajarin triknya ya. Nah, besok bisa ditunjukkan teman-temannya. Pertama, kalau yang belum ada warnanya, itu kita di atas. Ya, ini di atas nih. Tangan kita di atas. Kalau mau ada warnanya, tangan kita di tengah. Nih, ada warnanya. Ya, ya kan? Tuh. Kalau mau kosong, tangan kita di bawah. Nah, kosong. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang yang kedua. Nah, Dwi punya mainan. Ya, agak ke belakang. Ya, agak ke belakang. Yuk. Ya. Ini permainan bola. Kita buka ya. Nah, ada bolanya kan? Kosong kan? Nah, kita tutup lagi. Kita buka lagi. Ada bolanya. Bisa ambil nih bolanya. Kosong. Ya kan? Kosong kan? Kita ambil lagi. Nah, sekarang satu anak maju. Ya, sini siapa? Ayo. Oh, sini Mbak Gia, sini. Yo. Sini Mbak Gia. Nah. Nah. Kita buka dulu ya. Dibuka ya. 1, 2, 3. Ada bolanya. Diambil. Diambil banyak. Ya, berarti ini kok. Oh, ini kok. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Oh, coba dibuka, diambil. Kosong ya. Oke.
akan Pak Dwi sulap. Ini jadi ada bulannya. Nah, Mbak Kia bilang Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Yuk. Nah, ada bulannya. Oke, kita buka. Apakah benar ada bulannya? Yuk, kita hitung. 1, 2, 3. Mbak. Mana ya salah? Enggak, bulannya di situ. Coba bulannya tunjukkan. Oke. Oh, kurang keras tadi Mbak Kia. Kurang keras. Harusnya kan ada bulannya ya. Ini kosong. Oh, hah? Iya, seharusnya kan ada bulannya ya. Hah? Harusnya ada bulannya. Data ada bulannya ya? Ada 2 kan? Hah? Hah? Apa? Kosong kan? Kosong. Hah? Mana? Kosong mana? Kosong. Di mana? Gak ada. Mana? Gak ada. Mana kosong? Oh, coba Mbak Kia bilang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ada bulannya. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Oh, ada bulannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Pengen tahu triknya enggak? Oh, nanti Mas Arfi juga tahu. Triknya ini loh, lihat nih. Nah, bulannya mana? Nah, itu triknya. Sini sudah selesai. Duduk lagi. Sekarang yang selanjutnya. Nah, Pak Dwi punya kotak ajaib. Ya. Ini uang 2.000 saya kantongin dulu. Karena cuma kecil. Yang punya uang 10.000. Ayo, nih. Yang punya uang 10.000 tak dimasukkan sini. Yuk. Siapa yang punya uang 10.000? Ya, 5.000 aja, 5.000. Ini dimasukkan ke kotak ajaib. Ada? Kalau nggak ada, berarti ya 2.000-nya aja. Siapa yang mau masuk ke depan? Oke. Coba, apa ini? Mas, namanya Mas Atala. Nih, tak kasih uang 2.000. Oke. Kosong ya dia? Periksa. Ya. Ada. Udah. Ini ya. Kosong ya. Nah, udah kosong ini. Kosong kan? Kosong. Oke. Bukan ini kosong nih, mau buka ya kosong. Oke. Yuk, dimasukkan uangnya. Ya. Oke. Nih. Uangnya masuk ya. Tuh lihat. Nah, uangnya masuk ya. Nih. Lihat. Masuk ya uangnya ya. Benar kan? Masuk ya. Yuk. Sekarang Pak Dwi ingin menghilangkan uang 2.000. Kita lihat ya. Ini tak tutup. Ya. Tutup. Nah. Sekarang kita buka lagi. 1, 2, 3. Hilang. Hah? Diperiksa. Uangnya di mana? Diperiksa. Jangan juga kumut. Diperiksa. Di mana? Kosong kan? Kita tutup lagi. Ya. Buka lagi. Bim salah bim, muncul uangnya. Hush. Muncul lagi kan? Tutup lagi. Oke, tutup. Buka lagi. Kosong. Uangnya di mana? Coba cek uangnya di mana. Oke, cek uang di. Hah? Nah. Nih. Rahasianya, triknya. Oke. Pengen tahu triknya enggak? Ya, ini kalau dibuka gini, ini ruangan pertama. Kalau ditutup, kemudian di sini ada rahasianya. Kalau kita geser sedikit, berarti ruangan kedua yang akan terbuka. Ya, seperti itu. Oke ya. Ini kita tutup lagi sedikit aja. Kita tutup. Nah, ruangan
kedua akan tertutup lagi. Oke, sebentar. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Selanjutnya, nah ini yang menarik nih. Ini apa namanya? Nah, ini ada 2 kotak. Nah, ini mau buka dulu. Di dalamnya ada kotak lagi. Ya. Nah, nah. Kotak pertama besar, kotak kedua kecil. Kotak pertama yang besar itu kosong. Dicek. Cek, kosong kan? Oke. Oh. Nah, kosong. Oke. Kemudian kotak kecil ini ada dadunya. Nah, maju satu, yang putri. Nah, yang putri yang belum nih, Mbak Aruna, sini. Kotak kedua kecil. Nah, sini Mbak Aruna. Oke, di sini Mbak Aruna. Nah, oke. Ini ya. Tak keluarkan dadunya. Nih, kosong kan? Kosong, dicek. Nah, kosong kan? Udah, kosong. Kosong itu. Ya sudah. Nah, ini dadu ya. Nah, Mbak Aruna sekarang pilih dadu nomor berapa? Nah, misal gini ya. Ini misal milih 6. Nah, nanti letakkan posisinya seperti ini. Nah, gitu ya. 6 di atas. Oke. Nah, Pak Dwi tidak melihat. Oke. Nanti Pak Dwi akan menebak dadu yang dipilih Mbak Aruna. Pak Dwi tidak lihat. Ya, adik-adik boleh lihat. Nih, Pak Dwi lihat sana. Yuk. Sudah pilih? Kalau sudah, masukkan di sini. Masukkannya seperti tadi yang Pak Dwi ajarkan. Nih, masukkan. Yuk, Pak Dwi nggak lihat loh. Ya, sudah? Sudah? Tutup. Ditutup. Ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kan Pak Dwi nggak tahu ya. Oke, sekarang kita buka ya. Ini kosong ya, benar ya. Oke. Ya. Ini kan mau tak buka ya. Kita buka, tak masukkan sini. Ya. Ini kan? Oke. Ini dimasukkan ke kotak yang besar. Kita tutup. Nah, Pak Dwi mau nebak hanya dengan kocokan ini. Pak Dwi mau nebak yang dipilih Mbak Aruna dadu nomor berapa? Ya, dengan mendengarkan ini kocokan ini ya. Susah ya. Oke, sekarang Mbak Aruna jangan sebutkan dulu. Pak Dwi mau menebak yang Mbak Aruna tadi pilih. Oke. Nomor yang dipilih Mbak Aruna dadu nomor 4. Benar gak? Benar gak? Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Benar gak, Dedek? Benar. Pengen tahu caranya? Nah, yang ini saya kasih tahu. Ya. Selanjutnya, nah ini ada dupesnya. Nah, Baruna boleh duduk lagi. Benar ya Baruna ya, tadi nomor 4 ya. Oke. Pak Dwi mau mengeluarkan buku kisah Islam. Nah, ini bentar aja ya, sekitar 5 menit lagi. Nah, kalau ini Pak Dwi akan menyiapkan surprise. Nah, nih masih ada 3. Ya, tuh, ya, ini ada jam, ada buku, ya. Sekarang ada 3 buku dongeng. Ini buku dongeng, ini cerita Islami. Nih, nah adik-adik mau pilih cerita yang mana? Nah, yang mana? Yang mana? Pilih. Yang mana? Laba-laba. Oke. Benar ya? Nah, ini ada judulnya adalah Laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Nah, ingin tahu ceritanya? Nah, adik-adik nanti harus mendengarkan, memperhatikan, karena nanti Pak Dwi akan kasih pertanyaan seputar ini kisah ini ya. Nah, hadiahnya ini ya dia. Oke, ada jam, ada
ada buku gambar, ada foto. Oke. Laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Kok bisa ya dia laba-laba menolong? Hah? Oke. Halaman pertama. Ini ceritanya. Di kota Mekah ada sebuah gunung tinggi dan besar yang bernama Gunung Tur. Jadi di kota Mekah, ya, ini ada gunung namanya gunung apa, Adik? Gunung Tur. Ini Ka'bah, ya, ini kota Mekah. Ini ada Gunung Tur. Ini Pak Dwi cepat aja ya. Gunung itu dipenuhi oleh banyak batu besar sehingga sulit untuk dinaiki orang. Di puncak gunung inilah Gua Tur berada. Nah, ini guanya, Dek. Ya, ini guanya. Nah, ini ada batu-batu. Ini guanya terletak itu di gunung tadi. Gunung apa namanya? Nah, ya. Nah, ini ada apa? Suatu hari dua orang laki-laki mendatangi Gua Tur. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar ini, Nabi Muhammad hanya tulisan, ya, karena Nabi Muhammad tidak boleh digambar bentuk orang. Kemudian ya, nama Muhammad. Ini sahabatnya namanya siapa? Sahabat Nabi Muhammad namanya siapa? Abu Bakar. Kemudian, ada apa ini? Saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dikejar oleh tentara Quraisy yang hendak menangkap mereka. Nah, tiga orang ini adalah tentara Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, ya, sehingga Nabi Muhammad dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Lanjut. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun masuk ke dalam gua dan bersembunyi di dalamnya. Namun tak lama kemudian tentara Quraisy datang. Nah, ini Nabi Muhammad sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq ini sedang bersembunyi di dalam gua. Nah, ini tentaranya itu sedang di luar, nah, mengejar Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ceritanya mau mencari di dalam gua. Lanjut ya. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Nabi Muhammad pun berkata, "Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Ini Abu Bakar sampai ketakutan nih, sampai menggigil saking ketakutannya. Lanjut ya. Nah, ini apa ini? Saat itulah Allah menyuruh seekor laba-laba membuat sarang yang melintasi mulut gua. Allah juga memerintahkan 2 ekor merpati untuk membuat sarang dan mengerami telurnya di dalam gua. Nah, jadi saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua, itu Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat apa ini? Membuat sarang yang menutupi mulut gua. Kemudian ada burung merpati yang mengerami telur. Tujuannya apa, adik-adik? Ya, agar dikira di dalam gua tidak ada orang. Karena tidak mungkin ada orang, karena kan apa ini? Laba-labanya, sarangnya ini menutupi mulut gua. Tentara Quraisy pun kebingungan. Mereka berkata, pasti mereka bersembunyi di dalam gua ini. Seru salah seorang tentara Quraisy. Nah, tapi mereka melihat, oh, di mulut gua ada sarang laba-laba. Nah, pasti mereka akan mengira itu tidak mungkin ada orang di dalamnya. Nih, mana mungkin? Lihatlah, ada sarang laba-laba dan burung merpati di depan gua. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang itu sudah rusak. Jawab tentara yang lain, ya. Jadi tidak akan mungkin, ya. Jadi mereka mengira tidak akan mungkin ada orang di dalamnya, karena tidak akan mungkin bisa masuk karena ini ada sarang
laba-laba. Pasukan Quraisy terdiam sejenak. Kamu benar, ayo kita cari di tempat lain, sahut komandan pasukan. Kemudian tentara Quraisy pergi meninggalkan gua. Nah, mereka bertiga selanjutnya akhirnya meninggalkan gua. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun merasa lega. Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur pada Allah SWT. Allah SWT mengirimkan pertolongannya lewat laba-laba dan burung merpati. Nabi Muhammad sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq sampai bersyukur ya, karena telah diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu laba-laba yang membuat apa jadi sarang dan merpati di dalam mulut gua. Merpatinya mengerami telur. Cerita selesai. Nah, ini ada ilmunya deh. Jaring laba-laba itu terbuat dari sutra yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Meskipun tipis, ternyata jaring laba-laba ini sangat kuat. Nah, makanya kenal lihat Spiderman enggak? Nah, jaring-jaringnya kan kuat banget itu, bisa menghentikan kereta api. Oh, bisa bergelantungan di kota. Nah, berarti jaring laba-laba itu sangat kuat. Sudah selesai. Sekarang pertanyaannya. Nah, dengarkan semua kan? Yang mana dulu? Ya, jam dulu ya. Ya, ini jam digital. Ya, ini jam digital. Nanti yang bisa langsung angkat tangan. Ya, pertanyaannya sebentar ini. Ya, jangan angkat tangan dulu. Ya. Di manakah letak Gunung Thur? Ya, di sini Pak. Ini dulu Pak. Ini dulu. Ya, di manakah letak Gunung Thur? Di kota Mekah. Benar ya? Oke, tepuk tangan buat Pak Jara. Dapat jam digital. Nah, ini dipecat ya, kamu maju dipecat. Nah. Pertanyaan kedua. Buku dulu, buku. Ya, buku. Yang terakhir nanti yang paling susah pertanyaannya. Nah. Pertanyaannya, siapakah nama sahabat benar-benar? Makanya turun gini dulu dong. Siapakah nama sahabat Nabi Muhammad? Ini langsung gini. Ya. Siapakah nama Nabi Muhammad yang ikut bersembunyi di dalam Gua Thur? Abu Bakar. Luar biasa nih ya. Nah, ini apa ini? Nah, tangannya di belakang, tangannya di sini di bawah ya, ini harus lebih susah. Siapa yang bisa menceritakan singkat saja cerita dari laba-laba yang menolong Nabi Muhammad? Nah, cerita singkatnya aja dari awal sampai akhir. Yuk, angkat tangan. Oh, tadi yang angkat tangan banyak loh, kok sekarang nggak ada? Ayo, hah? Gampang kok. Pertama tadi kan apa? Ada di gunung apa? Ya, ada gua. Nah, ayo dilanjutkan. Nah, terus Nabi Muhammad sama Abu Bakar bersembunyi di gua. Nah, yuk siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Yang kelas 4, kelas 3. Ini bagus loh ini. Ini bagus. Yuk. Yuk, cepetan. Habis ini pengumuman. Yuk, sini. Cepetan. Ayo. Nanti tak bantu kalau nggak bisa. Yuk. Sudah ada ini dulu. Ya. Harus bisa loh ini loh. Dikasih mic. Oh. Yuk. Ini tak bantu. Cerita pertama itu kan di kota Mekah ada gunung namanya Gunung Thur. Nah, di gunung itu ada gua. Yuk, terus lanjut. Nah, terus lanjut. Abu Bakar ya, Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di mana? Ya, bersembunyi di Gunung Thur atau di gua? Di Gua Thur. Terus karena dikejar siapa?
Kaum siapa? Ayo. Kaum Quraisy. Terus di mulut gua ditutupi oleh sarang laba-laba. Terus setelah itu gimana ceritanya? Hah? Sudah selesai? Bersambung berarti? Yang bisa teruskan siapa? Oh, hadiahnya nanti ditolong. Ya tadi setelah di mulut gua ada sarang laba-laba, itu kan kaum Quraisy jadi mengira kalau di dalam gua itu tidak ada orang, karena tidak akan mungkin kan di dalamnya ada orang, karena kan sarang laba-laba kalau sudah berpasang kan berarti sudah nggak bisa masuk. Nah setelah itu kaum Quraisy pergi meninggalkan gua dan akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat oleh dapat ini. Ya, tepuk tangan dong. Oke, sekarang saatnya pengumuman.